I want you to see. We must become more than we were programmed to be. Ready? I could use a boost. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kreator Cerita Film. Di video kali ini kita akan menyelami alur cerita dari film The Wild Robot. Bayangkan jika teknologi dan alam bertemu dalam satu petualangan yang mengharukan. Sebuah robot modern yang tak sengaja terdampar di dunia liar tanpa ingatan, tanpa tujuan. Hanya dengan satu misi, bertahan hidup. Ini adalah kisah Ross robot yang terlempar ke alam liar yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tapi lebih dari sekadar bertahan hidup, Ross menemukan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Arti persahabatan, cinta, dan menjadi bagian dari keluarga. Dalam film animasi terbaru The Wild Robot tahun 2024 ini, kita akan dibawa dalam perjalanan penuh emosi. Dari keheningan pulau terpencil hingga ketegangan saat dunia manusia datang menghancurkan keseimbangan yang telah tercipta. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus video ini karena kita akan membahas lebih dalam tentang petualangan luar biasa dari si robot yang menemukan arti hidup di tengah alam liar. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. You should work on that. Pada awal film, terlihat sebuah robot terdampar di sebuah pulau. Robot itu ditemukan oleh sekelompok berang-berang laut. Robot tersebut bernama Ross. Sayangnya, perkenalan mereka harus berakhir singkat karena Ross terlempar oleh ombak besar. Setelah terlempar, Ross berusaha memanjat tebing terjal. Sesampainya di atas, Ross menemukan dirinya berada di alam liar yang asing baginya. Karena dirancang sebagai robot multifungsi yang selalu menuntaskan tugasnya, Ross mulai menelusuri tempat tersebut, berharap menemukan siapapun yang bisa memberinya tugas. Selama perjalanan, Ross bertemu dengan berbagai penghuni hutan seperti rusa, musang, burung, dan beruang. Namun sayangnya, semua hewan yang ia temui menolak keberadaannya. Ross berusaha berkomunikasi dengan mereka, tetapi ia belum bisa berbicara dalam bahasa hewan. Akhirnya, ia hanya bisa membantu sesuai dengan instingnya sebagai robot. Meski demikian, semua hewan tetap menolak kehadiran Ross. Namun ada hal yang unik, bukan hanya Ross yang tidak disukai, tetapi ternyata semua jenis hewan di pulau itu juga saling membenci satu sama lain. Melihat kondisi yang buruk tersebut, Ross memutuskan untuk mengaktifkan mode belajar. Mode ini memungkinkan Ross untuk mempelajari bahasa hewan yang ada di sana, dengan harapan ia dapat berkomunikasi dan membantu memecahkan masalah di antara para hewan. Setelah beberapa waktu, Ross berhasil mempelajari segala hal tentang hewan-hewan di pulau itu. Singkat cerita, Ross mencoba kembali berinteraksi dengan para hewan. Namun, ia kembali mendapatkan penolakan. Para hewan tetap takut kepadanya dan menjauhi keberadaannya. Merasa diasingkan dan tidak diterima oleh para hewan, Ross mulai mempertimbangkan untuk kembali ke tempat asalnya dengan menggunakan transmitter yang ada di kepalanya. Sayangnya, usahanya untuk pulang kembali gagal. Saat mencoba mengaktifkan transmitter di atas sebuah tebing, petir tiba-tiba menyambar tubuh Ross dan ia terjatuh dari tebing tersebut. Namun, masalah Ross tidak berakhir di situ. Setelah ia terjatuh, sekelompok rakun datang dan berusaha mencuri suku cadang dari tubuh Ross. Meskipun Ross berhasil menghalau sebagian besar rakun, salah satu rakun berhasil mencuri transmitter miliknya yang merupakan satu-satunya cara bagi Ross untuk kembali ke tempat asalnya. Ross segera mengejar rakun-rakun itu hingga mereka berlari menuju sarang beruang. Hal ini membuat beruang tersebut marah dan mulai mengejar Ross. Dalam pelariannya, Ross akhirnya terjatuh ke dalam sebuah jurang. Beruntung karena Ross adalah robot, ia selamat dari jatuh tersebut tanpa cedera serius. Namun sayangnya saat terjatuh, Ross tanpa sengaja menyebabkan seekor angsa mati. Di tengah kesedihannya, Ross menemukan satu telur angsa yang masih selamat. Ia memutuskan untuk menjaga telur tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi tak lama kemudian, seekor rubah tiba-tiba muncul dan mengambil telur itu. Ross segera mengejar rubah tersebut. Berkat kegigihannya, Ross berhasil menyelamatkan telur itu dari rubah. Tak hanya itu, saat mengejar rubah, Ross menyadari bahwa rubah tersebut kesakitan karena duri landak yang menancap di tubuhnya. Dengan sikap penuh kebaikan, Ross membantu rubah itu mencabut duri yang ada di tubuhnya.
Setelah beberapa waktu, telur angsa yang berhasil diselamatkan oleh Rose akhirnya menetas. Hal ini membuat Rose terkejut dan ia segera berusaha mempelajari bagaimana merawat anak angsa tersebut. Anak angsa itu menganggap Rose sebagai ibunya dan selalu mengikuti kemanapun Rose pergi. Namun berbeda dengan anak angsa, Rose adalah robot yang tidak memiliki perasaan sehingga ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Rose berusaha untuk meninggalkan anak angsa tersebut, namun anak angsa itu terus-menerus mengikutinya. Hingga suatu saat anak angsa itu secara tidak sengaja merusak transmitter milik Rose yang merupakan satu-satunya alat komunikasi dengan dunianya. Merasa terdesak, Rose memutuskan untuk menyerahkan anak angsa tersebut kepada ibu possum yang sedang merawat anak-anaknya. Ibu possum itu bernama Pintail. Pertemuan pertama antara Rose dan Pintail cukup mengejutkan karena Rose tidak terbiasa berinteraksi dengan hewan-hewan lain, apalagi menitipkan sesuatu yang dianggap sebagai tanggung jawabnya. Meskipun Rose telah meninggalkan anak angsa bersama Pintail, anak angsa tersebut tetap memilih untuk kembali dan mengikuti Rose kemanapun ia pergi. Melihat hal itu, Pintail berbaik hati memberitahu Rose tentang bagaimana caranya merawat dan mengasuh anak-anak, karena ia bisa melihat bahwa Rose masih belum memahami sepenuhnya peran sebagai pengasuh. Singkat cerita, Pintail memberitahu Rose mengenai cara merawat dan mengasuh anak angsa tersebut. Pada awalnya Rose menolak karena merasa bahwa itu bukanlah tugasnya sebagai robot. Namun Pintail justru memberikan tugas kepada Rose untuk merawat dan membantu anak angsa itu tumbuh, dari mulai memberi makan, mengajarinya berenang, hingga terbang. Rose pun akhirnya menerima tugas tersebut dan segera bergegas untuk menyelesaikan tugas pertamanya, memberi makan anak angsa yang kini diberi nama Bright Bill. Tugas pertama ini ternyata sangat sulit bagi Rose karena ia harus mencari tahu apa makanan yang disukai oleh Bright Bill. Sambil menjalani tugasnya, tanpa sengaja Rose juga mulai mengajari Bright Bill berenang dan terbang pada saat yang bersamaan. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Rose, karena meskipun ia adalah robot tanpa perasaan, ia mulai belajar bagaimana bertanggung jawab dan peduli terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Semua itu dilihat oleh seekor rubah. Melihat Rose yang tampak kesulitan mendidik Bright Bill, rubah tersebut berniat untuk membantu Rose. Namun, niat baik rubah itu sempat dicurigai oleh Rose, karena sebelumnya rubah itu pernah berusaha memakan Bright Bill. Meskipun begitu, akhirnya Rose memutuskan untuk menerima bantuan dari rubah yang bernama Fink. Fink memberikan saran kepada Rose untuk mencari makanan yang tepat bagi Bright Bill. Rose pun mencoba mencari makanan yang direkomendasikan oleh Fink, namun sayangnya tidak ada satupun yang cocok untuk Bright Bill. Dalam prosesnya, Fink memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan makanan gratis dari Rose. Setelah kenyang, barulah Fink memberikan makanan yang benar-benar cocok untuk Bright Bill. Setelah itu mereka berdua duduk dan saling mengobrol, membahas banyak hal tentang kehidupan di alam liar sambil melihat matahari mulai terbenam di cakrawala. Melihat kebutuhan tempat tinggal, Rose berinisiatif untuk membangun sebuah rumah yang bisa mereka tempati bersama. Sambil mencari ranting-ranting kayu yang berukuran besar, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan seekor berang-berang bernama Puddler Deer. Puddler sering diejek oleh penghuni hutan lainnya termasuk oleh Fink karena ia selalu memotong pohon tanpa henti. Namun, Fink tahu bahwa Puddler sangat ahli dalam membangun rumah. Menyadari hal itu, Rose memutuskan untuk membuat rumah dengan mengikuti desain rumah milik Puddler. Rose pun mulai bekerja keras membangun rumah tersebut seorang diri. Sementara itu, Fink hanya duduk dan mengumpulkan beberapa barang seadanya, sedangkan Bright Bill berusaha membantu Rose, meskipun dengan keterbatasannya sebagai anak angsa. Malam harinya, setelah bekerja keras sepanjang hari, mereka semua duduk bersama dan mengobrol sejenak, menikmati momen kebersamaan sebelum kembali ke rumah baru yang telah selesai dibangun. Saat itu, keluarga mereka terdiri dari Bright Bill, Fink, dan Rose. Sebentar lagi Bright Bill akan tertidur, namun kemunculan Puddler di depan rumah membuat Bright Bill terkejut. Akhirnya, Fink turun tangan untuk membacakan cerita pengantar tidur. Apa yang dilakukan Fink membuat Rose merasa penasaran dan bertanya-tanya. Namun Fink hanya menjawab bahwa semua yang ia ceritakan berasal dari apa yang ia rasakan. Setelah itu, mereka semua bersiap untuk tidur. Meskipun begitu, Bright Bill dan Fink justru memutuskan untuk tidur bersama Rose karena mereka telah menjadi keluarga untuk saat ini. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat dan Bright Bill kini telah tumbuh dewasa. Saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengajarinya berenang. Di tepi danau, Rose, Fink, dan Pintail hadir bersama-sama untuk membantu dan memberi semangat kepada Bright Bill yang sedang belajar berenang.
Mereka semua bekerja sama untuk memastikan Brigitte Bill dapat belajar dengan baik, dengan penuh dukungan dan cinta dari keluarganya. Meskipun mereka berhasil mengajari Brigitte Bill berenang, cara yang digunakan tetap terasa tidak normal. Sepanjang sungai, Ross hanya mengawasi melalui drone tangan miliknya. Namun ada kejadian tak terduga, Brigitte Bill bertemu dengan beberapa angsa lainnya yang sepertinya mengejeknya karena ia berbeda dari mereka. Untungnya angsa-angsa itu pergi, namun bukan karena Brigitte Bill, melainkan karena kemunculan seekor ikan predator. Hal ini membuat Brigitte Bill dalam bahaya besar. Ross segera bertindak dan berhasil menyelamatkan Brigitte Bill, tetapi sayangnya Ross harus kehilangan salah satu kakinya dalam proses penyelamatan tersebut. Tak lama kemudian, para angsa kembali dan memberitahu Brigitte Bill tentang kebenaran orang tua kandungnya. Mendengar hal ini, Brigitte Bill merasa sedih dan marah kepada Ross karena Ross tidak memberitahu kebenaran itu sejak awal. Perasaan kecewa dan bingung menyelimuti Brigitte Bill, sementara Ross hanya bisa menerima kemarahan anak angsa yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang. Hubungan antara Ross dan Brigitte Bill sempat merenggang akibat kejadian itu. Merasa bersalah, Ross pergi ke pinggir pantai dan di sana ia menemukan robot lain yang mirip dengan dirinya. Dari penemuan ini, Ross mulai memahami mengapa ia berbeda dari robot-robot sejenisnya. Selain itu, Ross juga menemukan transmitter baru dari robot tersebut. Setelah itu, Ross memutuskan untuk menyendiri di sebuah tebing. Tak lama kemudian, Fink datang untuk menemaninya. Pada awalnya, Ross berniat untuk kembali ke tempat asalnya menggunakan transmitter baru itu, namun Fink mengingatkannya tentang tugas penting yang belum selesai, melatih Brigitte Bill untuk terbang. Akhirnya, Ross dan Fink memutuskan untuk kembali dan melatih Brigitte Bill agar bisa terbang. Proses ini tidaklah mudah bagi Brigitte Bill, ia harus terus mencoba meskipun berulang kali gagal. Dengan penuh kesabaran, Ross dan Fink terus memberikan semangat karena mereka tahu bahwa kemampuan terbang adalah kunci bagi Brigitte Bill untuk menjadi angsa yang mandiri. Namun, Ross berusaha untuk tidak membiarkan Brigitte Bill menyerah. Ia selalu membantu dan mendukung anak angsa itu. Pada malam harinya, Ross rela membuat lintasan yang panjang agar ia bisa membantu Brigitte Bill belajar terbang. Setelah selesai membangun lintasan tersebut, Paddler datang membawa sebuah kaki robot yang terbuat dari kayu untuk Ross. Paddler berharap kaki kayu itu bisa membantu Ross menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keesokan paginya, Ross dan Brigitte Bill berlatih terbang bersama. Usaha mereka mulai menunjukkan hasil, namun Brigitte Bill masih belum bisa terbang dengan sempurna. Meskipun demikian, Ross terus memberi semangat agar Brigitte Bill tidak menyerah. Pada malam harinya, Fink memiliki ide untuk membantu Brigitte Bill terbang lebih kuat dan lebih jauh. Pagi berikutnya, Fink mengajak Ross dan Brigitte Bill untuk bertemu dengan seekor burung falcon bernama Thunderbolt yang diharapkan dapat memberikan bimbingan dan inspirasi bagi Brigitte Bill untuk terbang lebih tinggi di angkasa. Singkat cerita, Thunderbolt bersedia mengajari Brigitte Bill untuk terbang lebih kuat di angkasa. Usaha Ross untuk melatih Brigitte Bill agar bisa terbang dengan baik akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Tak lama kemudian, pemimpin migrasi para angsa, Longneck, datang menemui Ross. Longneck menjelaskan bahwa Ross perlu mendidik Brigitte Bill lebih keras agar ia bisa terbang dalam waktu yang lama, bahkan hingga seminggu tanpa mendarat. Ross menerima saran itu dan mulai melatih Brigitte Bill dengan lebih disiplin dan intens. Setelah Ross berhasil mendidik Brigitte Bill dengan latihan yang lebih keras, Longneck meminta Ross untuk membawa Brigitte Bill kepadanya dalam waktu sekitar seminggu. Waktu terus berjalan dan dalam sekejap seminggu pun berlalu. Brigitte Bill akhirnya berhasil terbang dengan kuat dan mandiri di angkasa. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kini Brigitte Bill siap untuk bermigrasi ke tempat yang lebih hangat bersama Longneck dan kawanan angsa lainnya untuk menghadapi musim dingin. Ross merasa bangga melihat Brigitte Bill tumbuh dewasa dan siap menjalani kehidupan barunya. Setelah kepergian Brigitte Bill, Ross berencana untuk kembali ke tempat asalnya dan meninggalkan Fink sendirian di rumah lamanya selama musim dingin yang panjang. Ross merasa bahwa tugasnya sudah selesai dan kini saatnya ia kembali ke dunia asalnya. Sementara itu, Brigitte Bill dan kawanan angsa harus berteduh di sebuah tempat manusia karena badai besar yang akan datang. Namun, sialnya mereka ketahuan oleh robot-robot yang mirip dengan Ross. Singkat cerita, para angsa yang ada di sana terkejut dan ketakutan menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya. Tidak hanya itu, robot-robot penembak muncul dan mulai menembaki kawanan angsa. Untungnya, Brigitte Bill berhasil selamat berkat pengorbanan Longneck yang rela memberikan nyawanya demi melindungi Brigitte Bill dari serangan para robot.
Sementara itu, Ross terbangun di rumahnya dan melihat bahwa Fink sudah berada di sana. Fink memberitahu Ross bahwa musim dingin tahun itu sangat ekstrem sehingga ia terpaksa berlindung di rumah Ross. Mendengar hal ini, Ross mulai khawatir tentang keselamatan hewan-hewan lain di hutan. Ross kemudian meminta bantuan Fink untuk mencari semua hewan lain dan membawa mereka ke rumah besar miliknya agar mereka bisa berlindung dari musim dingin. Berkat kepedulian Ross terhadap semua hewan, ia berhasil menyelamatkan mereka satu persatu dan mengumpulkan mereka di rumahnya. Everyone accounted for. Maybe one more. Meskipun Ross berhasil menyelamatkan mereka semua, para hewan yang sudah berkumpul di rumahnya justru saling bertengkar. Mereka tidak memedulikan kondisi Ross yang sudah mulai menurun karena kelelahan akibat menolong mereka. Ross, yang sudah mengorbankan banyak tenaga, hanya bisa melihat dengan lemah saat hewan-hewan itu sibuk bertengkar. Di tengah kekacauan, Fink merasa kesal karena Ross telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut, namun mereka malah saling bertengkar. Fink akhirnya berteriak membuat semua hewan terdiam dan menyadari kesalahan mereka. Akhirnya, hewan-hewan itu mulai saling berdamai, berhibernasi dengan tenang, dan menunggu musim semi datang. Singkat cerita, musim semi pun tiba dan Ross terbangun dari tidur panjangnya. Ini adalah waktu di mana Brickbill seharusnya kembali. Namun, Ross memutuskan untuk tidak bertemu dengan Brickbill. Pada malam harinya, sebuah pesawat besar datang mendekati pulau, dikendalikan oleh robot berbentuk ubur-ubur bernama Venture. Tujuan kedatangan Venture adalah untuk menjemput Ross dan membawanya pulang, serta menghapus semua ingatan milik Ross. Ross mulai bimbang, namun saat itu Brickbill tiba-tiba datang mencari ibunya. Momen ini membuat Ross berubah pikiran dan tidak ingin meninggalkan Brickbill. Sayangnya, Venture tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia berusaha mengejar Ross dengan bantuan pasukan robotnya, berniat untuk menangkap Ross dan menyelesaikan misinya. Namun, para hewan di hutan bersiap untuk melindungi Ross. Mereka bahkan berani bertarung melawan robot-robot demi menyelamatkan Ross. Sayangnya mereka gagal dan Ross berhasil ditangkap serta dibawa pergi oleh Venture. Lebih parah lagi, ledakan yang terjadi selama pertarungan membuat seluruh hutan terbakar. Melihat situasi kritis ini, Brickbill bersama kawanan angsanya segera mengejar Ross, sementara Fink dan para hewan lainnya berusaha menghentikan kebakaran yang mengancam hutan. Di tengah kekacauan, Brickbill berhasil menyusup ke dalam pesawat dan mulai mencari Ross, yang sudah kehilangan ingatannya setelah memorinya dihapus oleh Venture. Namun, karena cinta Ross kepada Brickbill begitu besar, ia tetap bisa mengingat anak angsa tersebut. Bersama-sama mereka bekerja sama untuk mengalahkan Venture dan pasukan robotnya, serta berusaha melarikan diri dari pesawat sebelum terlambat. Di sisi lain, Fink dan para hewan di hutan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran. Semua hewan merasa lega dan senang ketika Ross dan Brickbill kembali dengan selamat. Kebahagiaan menyelimuti seluruh hutan karena mereka berhasil menghadapi tantangan besar itu bersama-sama dan Ross kini kembali dalam keadaan baik. Mereka semua benar-benar bahagia dan kebahagiaan itu membuat mereka merasa seperti keluarga. Selama beberapa hari, Ross dan yang lainnya sibuk membangun kembali rumah mereka dari awal. Namun Ross juga mulai merencanakan untuk kembali ke tempat asalnya karena ia merasa itulah yang terbaik untuk para hewan. Singkat cerita, musim demi musim berlalu dan akhirnya musim dingin pun tiba. Para hewan berkumpul di rumah besar milik Ross dan mereka selalu mengenang Ross melalui cerita-cerita yang penuh kehangatan. Sementara itu, Ross terlihat sedang bekerja sebagai robot pekerja membantu manusia dalam berbagai tugas. Meskipun ia menjalani hidup bersama manusia, hubungan mereka tidak seakrab hubungannya dengan para hewan di pulau. Di tengah kesibukan tersebut, Ross masih bisa bertemu kembali dengan anak angsanya, Brickbill. Saat mereka bertemu, keduanya sangat bahagia dan berpelukan erat. Film ini pun berakhir dengan penuh kehangatan, menunjukkan hubungan yang kuat antara Ross dan Brickbill meskipun mereka berada di dunia yang berbeda. I am a wild robot. Begitulah akhir dari kisah perjalanan Ross di alam liar. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang bagaimana teknologi, alam, dan hati dapat menyatu dalam harmoni yang tak terduga. Dalam setiap langkahnya, Ross menunjukkan bahwa siapapun bisa belajar untuk beradaptasi, mencintai, dan melindungi apa yang mereka anggap penting, bahkan jika mereka bukanlah makhluk hidup seperti kita. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk melihat bahwa terkadang yang terlihat berbeda bukanlah ancaman, melainkan teman yang belum kita kenal.
Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Kalau ada film lain yang ingin kalian bahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.